kesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggaraan negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama Terkuak, alasan Jokowi tak libatkan KPK dalam pemburuan 108 triliun utang BLBI. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Baru saja ada berita terkait pencurian emas seberat 1,9 kg oleh pegawai KPK. Kini ditambah berita KPK diabaikan Presiden. Miris rasanya pegawai yang duduk di lembaga anti rasuah malah memiliki sifat maling. Terlebih temuan itu diungkap Dewan Pengawas KPK yang awalnya mereka tolak dengan keras. Ini jadi indikasi kalau KPK sudah sangat bobrok di luar dan dalam. Apalagi dengan adanya sepupu Anies yakni Novel Baswedan. Maka jangan harap selama ia di sana akan ada koruptor kelas kakap yang ditangkap. Padahal sebelumnya KPK sangat bangga telah mencokok Edi Prabowo, Juliari Batubara hingga soal Harun Masiku yang entah berapa kerugiannya terhadap negara. Kita tak hanya membicarakan besar kecilnya angka korupsi, tapi justru terhadap nyali KPK itu sendiri. Jangan sampai galak ke parpol pendukung pemerintah tapi langsung ciut kalau lawan koruptor sesungguhnya. Dan inilah yang terjadi di kasus BLBI. Dengan pengejut KPK mengeluarkan SP3. Akibatnya justru kini Jokowi bergerak sendiri menggandeng beberapa menteri, Kapolri, dan Kejaksaan. Seperti dilansir detik.com, urusan BLBI yang bila dirunut dari tahun 1997 sampai 1998 ini kembali mencuat karena benang kusutnya tidak juga terurai. Belakangan malah KPK menerbitkan SP3 untuk perkara BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Ici Samsul Nur Salim. KPK beralasan SP3 itu untuk memberikan kepastian hukum karena penyelenggaraan negara dalam perkara itu yaitu Syafruddin Arsyad Tamenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional telah lebih dulu dilepas Mahkamah Agung. Menurut KPK, oleh karena tidak adanya penyelenggara negara yang menjadi keharusan bagi KPK mengusut perkara korupsi, maka SP3 itu diterbitkan. Usai drama SP3 itu, kini Presiden Jokowi menaikkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Untuk apa? Salinan aturan itu sendiri belum terbuka bagi publik. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sedikit memberikan kisi-kisi. Tanggal 6 April 2021, Presiden mengeluarkan Kepres. Isinya, Kepres yang dimaksud adalah Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di dalam Kepres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara, ujar Mahfud MD melalui akun Twitternya. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, ujarnya. Dari apa yang dicuitkan Mahfud itu bisa dilihat bahwa tidak ada keterlibatan KPK. Bila pengusutan secara perdata, maka nantinya seharusnya Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih berperan bersamaan dengan 5 menteri lain yang belum disebutkan dengan terang oleh Mahfud. Berita seperti ini emang patut kita nantikan. Jokowi sebenarnya sudah tahu borok KPK, tapi ia sengaja diam dan membiarkan publik tahu dengan sendirinya. Sama seperti saat ia memecat Anies dari Mendikbud atau tak memakai Susil lagi di periode kedua. Jokowi membiarkan dirinya diamuk pendukungnya sendiri demi menutup aib para mantan pembantunya. Dan kini kita tahu seperti apa sesungguhnya orang seperti Anies atau Susi itu, termasuk menutup aib KPK meski ia sudah lama mencium kebusukan mereka jauh sebelum isu revisi UU KPK mencuat. Entah kenapa saat ada masalah pencurian oleh pegawai KPK tak ada yang berkomentar keras seperti hanya soal revisi UU KPK. Di mana pendekar mata satu Najwa Shihab, Ernest Prakasa termasuk salah satu putri Gus Dur yang menolak revisi waktu itu. Mumpung kini ada 2 borok KPK yang terungkap, pertama soal pencurian emas dan kedua soal pengistimewaan kasus BLBI yang merugikan negara ratusan triliun, tapi malah diberi SP3. Semoga Najwa tak masuk angin dengan pura-pura mengangkat isu terkait Munarman. Sekali-kali undang Novel dan Ernest mengenai isu yang kini menerpa KPK. Begitulah kira-kira. Jangan kendor, perhatikan mereka, ketemu langsung berangus. Dimanapun dan dengan modus seperti apapun, lenyapkan paham radikal dari bumi Nusantara ini. Berangus terus oknum radikal di BUMN termasuk Pelni. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwa.com. Dulu, sebelum era Erick Thohir sebagai menteri, kita sudah diingatkan bahwa banyak oknum yang terindikasi terafiliasi dengan ormas ekstrim dan radikal yang bersarang di BUMN. Bahkan pada akhir 2019, Erick secara serius menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Kala itu Erik tidak mau menyebutkan siapa-siapa pegawainya yang terpapar, namun saya tahu dia serius membenahi BUMN agar terhindar dari paham itu. Memang belakangan sudah mulai surut sikap pertentangan terhadap pemerintah yang ditujukan oleh oknum-oknum BUMN yang selama ini terindikasi terpapar paham radikal. Namun belum tentu juga itu merupakan tanda keberhasilan sepenuhnya dalam meredam paham mereka. Bisa jadi sebagian mereka hanya sedang berdiam diri agar tidak menjadi sorotan. Terlebih setelah negara dengan tegas memberangus ormas semisal HTI dan FPI, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan dicokok bila menyuarakan hal yang sama. Dan pelan-pelan mereka akhirnya keluar juga. Ternyata di Pelni masih ada saja sisa-sisa dari peradaban radikal itu. Ada seorang supervisor di Pelni yang mengagendakan pembicara dalam kegiatan kajian Ramadan online yang diisi beberapa tokoh agama yang selama ini banyak disebut sebagai ustadz radikal. Dari sekian banyak jadwal pembicara yang diagendakan, hampir semua pembicara sejenis itu. Tapi lucunya ada juga satu ustadz yang disisipkan yang tidak terhubung dengan paham tersebut. Apa yang ada dalam pikiran Anda saat melihat daftar pembicara sebagai berikut? Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Rizal Yuliar Putranda, Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Syafiq Riza Basamarah. Rekam jejak yang ada mereka diindikasikan oleh sebagian orang sebagai ustadz radikal, tapi mereka menyandingkan nama Kiai Haji Khalil Nafis sebagai ketua bidang dakwah pengurus MUI pusat di sana. Mungkin untuk mengelabui atau menetralisir opini publik, tapi ternyata hal itu tidak menjadi keraguan bagi PT Pelni. Melalui Komisaris Independen PT Perli Kristia Budiarto, disebutkan PT Pelni langsung membatalkan acara yang sudah terlanjur menyebarkan flyer itu. Tidak berhenti di situ, pejabat yang merupakan pelaksana kepanitiaan acara tersebut langsung dicopot dan dimutasi ke posisi lain. Baginya, tindakan tegas ini sekaligus untuk mewaspadai penyebaran isu radikalisme di jajaran BUMN. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sebagai publik. Paham radikalisme ini terus terang masih ada di bumi Indonesia ini. Mereka selalu mencari celah untuk mempengaruhi masyarakat. Dari penuturan Kristia, dapat kita simpulkan acara ini awalnya sudah diminta persetujuan oleh panitia untuk digelar secara online. Izin acara sudah diberikan, namun tidak sekaligus dengan izin atas pembicara yang dihadirkan. Itu seharusnya berada pada tahap selanjutnya. Tapi oleh oknum panitia yang saya duga juga sudah terpapar paham yang sama, secara sepihak langsung memilih pembicara sesuai keinginan dia semata, lalu menyebar flyernya, tanpa meminta izin kembali kepada Pelni dan pejabat yang berwenang. Mereka memang punya modus seperti ini, meminta izin acara lalu menyelipkan ustadz mereka sebagai pembicaranya. Hal seperti ini mereka lakukan di banyak tempat. Ada saja kajian-kajian yang pada umumnya adalah kajian agama umum, lalu orang mereka diselipkan sosok penceramah dengan paham radikal. Dalam jadwal tahunan yang sudah disiapkan tidak ada nama penceramah yang radikal itu, tapi berjalannya waktu tiba-tiba mereka bisa mengisi mimbar Jumat sebagai pengkhutbah. Sebagai masyarakat yang benci kepada terorisme, kita semua bertanggung jawab melaporkan modus-modus seperti ini. Karena bila mereka bisa lolos menyebarkan pemahaman radikal mereka, itu sama dengan menjaga terorisme tetap ada. Jangan kendor, perhatikan mereka, ketemu langsung berangus. Dimanapun dan dengan modus seperti apapun, lenyapkan paham radikal dan teroris dari bumi Nusantara ini.